Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dimanapun saudara berada, jika saudara mengikuti ibadah secara online, Tuhan ada bersama-sama saudara juga. Dan hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah tentang pemulihan kesehatan. 1 bulan ini, Pastor Ivan berbicara tentang pemulihan kesehatan. Minggu yang pertama, pemulihan akan kesehatan kita terjadi ketika firman Kristus. Ketika kita memperhatikan firman Kristus, kita mendengar, kita melihat, menyimpannya dalam hati kita, maka itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Minggu yang kedua, kita berbicara tentang berkat anak sulung. Sesungguhnya itu berbicara tentang Bapa memberikan anaknya bagi kita. Tubuhnya, darahnya, itu yang menyelesaikan semua penyakit kita. Dan itu yang akan memulihkan kesehatan kita. Minggu yang ketiga, kita belajar. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita melihat kepadanya. Ketika kita berhenti mengandalkan orang lain. Kekuatan kita. Melihat pada kemampuan kita. Lalu kita beristirahat. Rest. Di dalam kasih-Nya. Di dalam kuasa-Nya. Maka pemulihan kesehatan akan terjadi. Hari ini adalah minggu yang terakhir. Di dalam serial pemulihan kesehatan. Saya akan mengajak saudara mendapatkan kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera termasuk kesehatanmu, termasuk kesehatan saya di sana. Dan oleh apa kita dapat menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera? Kita lihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara tahu kata damai sejahtera di sana? Irene dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani shalom, itu berarti peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, kedamaian, keutuhan. Tubuh kita yang sakit, mungkin kita punya berbagai macam hal yang sedang kita gumulkan, kita menjadi utuh kembali. Dan bukan hanya itu, kesehatan, prosperity itu kemakmuran. Kebaikan kita, welfare. Itu terjadi ketika kita mengenal Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak saudara mengenal Dia. Jika hari ini saudara datang ke gereja, diajak teman, diajak keluarga, saudara belum kenal siapa Yesus, saudara datang di ibadah yang tepat. Karena hari ini saudara akan mengenal Dia. Dan ketika saudara mengenal Dia, kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera akan memenuhi kita. Amin. Saudara tahu, untuk mengenal Yesus kita perlu mundur 6.000 tahun ke belakang. Ya, saya akan membawa saudara mengalami perjalanan dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 30 menit ke depan. Dan 6.000 tahun yang lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu di Taman Eden, terjadi sesuatu yang memulai segala macam pergumulan, persoalan, penyakit kita hari ini. Saat itu Tuhan berfirman, jangan kau makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu jangan makan, ketika kamu memakannya kamu pasti mati. Lalu iblis bilang, oh tidak, kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Singkat cerita manusia makan. Saat itu manusia berkata, Tuhan, aku mau jadi seperti Engkau. Aku mau menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat oleh aku sendiri. Bukan lagi Engkau yang menentukan, aku sendiri yang menentukan apa yang baik dan tidak baik. Manusia makan dan dia terlepas dari Allah. Saat itulah tubuh kita mulai mati. Saat itulah kehidupan pergi dari hidup seorang manusia yang berdosa. Dan saat itu Tuhan baik. Tuhan menyediakan jalannya. Sejak awal Tuhan udah menyediakan jalannya. Tuhan bilang gini ke iblis, keturunannya, maksudnya keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu. Dan kata keturunannya di situ dalam bahasa Inggris disebut her seed. Nah, ini adalah nubuatan pertama di dalam Alkitab saudara tentang kedatangan seorang penolong, seorang juru selamat, seorang Mesias yang lahir bukan dari benih seorang ayah,
Bukan dari benih seorang laki-laki, tetapi her seed. Ini nubuatan tentang kelahiran seorang pribadi Mesias yang lahir dari seorang perawan, seorang perempuan. Lalu singkat cerita, ketika Tuhan berfirman begitu, lalu manusia bingung. Ini saya harus gimana? Kok saya mulai susah? Kok saya telanjang? Kok saya takut? Kegelisahan muncul, penyakit muncul, lalu manusia jadi bisa mati. Tuhan gak pernah merancang manusia untuk mati. 3.200 tahun setelahnya, datanglah firman Tuhan ke seorang muda bernama Yesaya. Dan Yesaya bukan hanya mendengar firman Tuhan, Yesaya melihat. Dari mana saya tahu? Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya mendapat sebuah penglihatan dan di situ Tuhan berfirman. Yesaya hidup di zaman mungkin sekitar tahun 740 sebelum Masehi, sekitar itu. Dan di zaman itu dia memiliki sebuah panggilan untuk memperkenalkan sebuah pribadi Mesias, sebuah pribadi juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa-dosanya, dari masalahnya, dari semua persoalan yang kita hadapi sekarang. Di ayat 18 dikatakan begini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan akan berperkara. Dosa kita yang merah seperti kirmizi, seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti salju dan seperti bulu domba. Dan tidak hanya itu, ketika Tuhan berperkara dengan manusia berdosa, kesembuhan terjadi. Pasal 35 Yesaya ayat 5-6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Yang percaya boleh bilang amin. Ketika sang pribadi juru selamat ini datang, akan terjadi kesembuhan di mana-mana. Kita lanjutkan. Yesaya nggak hanya melihat apa yang akan dilakukan oleh pribadi ini. Yesaya juga melihat akhir hidupnya. Di Yesaya 53 dikatakan demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Akhir hidup dari sang juru selamat yang Tuhan utus untuk menyelamatkan kita begitu mengerikan. Dia akan menderita, dia akan dihina, semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara lihat, kesembuhan adalah bagian penting di dalam pekerjaan penyelamatan yang Allah lakukan untuk manusia berdosa. Sejak awal, kesembuhan adalah satu paket bagian penting. Ketika Tuhan berperkara dengan dosa manusia, kesembuhan akan terjadi. Sekitar 700 tahun berlalu, lahirlah seorang bernama Yohanes. Yohanes artinya kasih karunia. Ketika Yohanes lahir, Yohanes yang akan disebut sang pembaptis, ayahnya yang tadinya bisu, gak bisa bicara, jadi bisa bicara. Ini kesembuhan pertama yang terjadi di dalam kitab perjanjian baru saudara.
Kenapa dia bisu? Saudara udah dengar ceritanya dari Pastor Ivan. Ketika dia tidak percaya, ketika Tuhan menjanjikan bahwa kamu dalam masa tuamu akan melahirkan seorang anak, dia akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Lalu bapaknya ini, Zakaria, dia nggak percaya. Sehingga Tuhan menutup mulutnya. Ketika itu, supaya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat ketidakpercayaannya. Sampai waktunya tiba, janji itu digenapi. Dan hari ini Yohanes lahir. Dan dalam 8 hari pertama kelahiran orang Israel, itu adalah hari perayaan sunat, lalu pemberian nama. Di saat ditanya, anak ini mau dinamakan siapa? Ketika itu Zakaria bilang, anak ini harus dinamakan Yohanes. Dan saat itulah mulutnya terbuka, kesembuhan terjadi. Apa yang dikatakan Zakaria? Ya, ini yang menarik. Apa yang dikatakan Zakaria pertama kali ketika dia penuh dengan Roh Kudus, pada saat mulutnya terbuka. Kita lihat di Lukas 1 ayat 76 sampai 77. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului siapa? Tuhan. Engkau akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Saudara perhatikan, Yohanes akan mendahului Tuhan. Jadi yang datang siapa? Tuhan. Yohanes akan mempersiapkan jalan baginya, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, seperti surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi ketika Allah melawat umatnya, Allah enggak menghukum, Allah enggak memukul, tetapi Allah melawat dengan belas kasihan. Saudara perhatikan, ketika Yohanes lahir, ketika kasih karunia datang, kasih karunia lahir, kesembuhan terjadi, amin. Zakaria bapaknya bisa berbicara. Dan yang diucapkannya adalah belas kasihan. Dan kesembuhan. Berperkara pada dosa-dosa manusia. Dan memberikan jalan damai sejahtera. Jadi, apakah Yohanes pribadi yang dijanjikan Yesaya? Apakah Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang dinubuatkan untuk menyelamatkan manusia? Bukan. Yohanes mempersiapkan jalan bagi pribadi tersebut. Lalu suatu hari ada seorang bernama Yesus. Seorang rabi, seorang guru. Pada saat itu orang mengira dia, jangan-jangan dia nabi. Yesus ini begitu viral pada zaman itu. Kemanapun dia pergi, berbondong-bondong orang pergi mengikuti dia. Ketika dia memulai pelayanannya, apa yang dia katakan? Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah itu Yesus tutup kitabnya. Dan yang menarik, Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang Yesus lakukan? Akulah dia. Akulah dia. Genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Akulah dia. Namun Yesus gak hanya asal ngomong. Yesus gak hanya asal bicara, akulah dia. Siapapun bisa bilang, aku Mesias, akulah dia. Yesus harus membuktikan, benar. Yesus harus membuktikan kalau benar dia pribadi yang dijanjikan itu. Kalau benar dia Mesias dan Juru Selamat. Dia harus menyembuhkan orang sakit, benar? Apakah Yesus menyembuhkan orang sakit? Matius 15 ayat 30 sampai 31.
Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ketika Allah berperkara, ketika Sang Mesias datang, kesembuhan akan terjadi. Dan Yesus membuktikan ucapannya bahwa dialah Sang Juru Selamat itu. Yohanes sebenarnya adalah saudara dari Yesus. Yohanes tahu bahwa saudaranya atau sepupunya sepertinya adalah Sang Juru Selamat. Tapi dia pun perlu mengonfirmasi dan memastikan, apa benar ya? Lalu dia menyuruh murid-muridnya pergi, memastikan kepada Yesus, apakah engkau yang dijanjikan itu? Ataukah kami harus menunggu? Kita lihat di Matius 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Apa itu? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mesias telah datang. Namanya Yesus. Yesaya adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melihat sebuah pribadi ini. Dia nggak hanya mendengar firman, tapi dia juga melihat apa yang dilakukan pribadi ini. Yesaya dari bahasa Ibrani, Yeshayahu, artinya God is salvation. Saudara tahu apa arti nama Yesus? Yeshua. God is salvation. Allah menyelamatkan umatnya. Dan saat itu, Yesus mulai dikejar-kejar orang. Yesus mulai dikejar-kejar. Bukan hanya orang yang percaya kepadanya, tetapi orang yang tidak percaya kepadanya juga mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi. Saya akan membawa saudara berjumpa pribadi dengan Yesus melalui kisah tentang perjumpaan pribadi seseorang berdosa, seseorang yang sakit, yang tidak berdaya dengan Yesus. Ada seorang kusta di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Katakan, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara perhatikan, pada zaman itu penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Penyakit kusta adalah penyakit seseorang yang terkutuk, tertolak. Dan ketika Yesus menyuruh seorang kusta yang sembuh untuk ke bait Allah, pergi kepada imam, itu adalah bukti bagi mereka bahwa Mesias telah datang. Karena mereka tahu, para imam tahu, ketika seorang kusta sembuh, Mesias datang. Jadi Yesus menyuruh orang kusta ini kepada bait Allah. Ke bait Allah, menunjukkan diri kepada imam-imam sebagai bukti. Lalu dia mempersembahkan di sana. Yang menarik, di ayat sebelumnya dikatakan, aku mau. Seorang kusta tanya, Tuhan, bahkan dia nggak panggil Yesus, Tuhanku. Dia takut memanggil Yesus sebagai Tuhannya. Karena dia seorang yang tertolak, seorang yang berdosa, terkutuk. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus bilang, aku mau. Yesus nggak hanya bilang aku mau, dia menjamah. Ini sebuah tindakan yang gak pernah boleh dilakukan kepada seorang yang kusta. Karena kalau kita pegang seorang kusta, kita menjadi najis juga.
kita menjadi tertolak juga. Dan kustanya akan menular kepada kita. Tapi Yesus menjamahnya dan Yesus menyembuhkannya. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia menyembuhkan? Di pasal sebelumnya, di akhir, di ayat 28 dan 29 dikatakan, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi Yesus mengajar dan orang kusta ini mendengar. Ingat minggu pertama, ketika kita mendengar firman Kristus, terjadi kesembuhan. Orang ini mendengar, oleh sebab itu dia punya iman untuk disembuhkan. Kisah yang kedua, seorang lumpuh. Markus 2. Ayat 1 sampai 12 kita baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam 4 orang, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus mengucapkan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Mungkin hari ini kita bingung, kenapa saya sakit? Apa yang menyebabkan saya bisa sakit? Hari ini dengarkan, dosamu sudah diampuni. Sudah selesai. Dan ketika Yesus bilang dosamu diampuni, selanjutnya dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Begitu menarik pertanyaan ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sayangnya dia berhenti berpikirnya sampai di situ. Harusnya dia lanjutkan. Apa jangan-jangan orang ini adalah Allah? Apakah jangan-jangan orang ini adalah Sang Mesias? Sayang dia berhenti sampai ia menghujat Allah. Tidak ada seorang yang boleh berkata dosamu diampuni selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Dosamu diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Saya undang Adrian untuk menemani saya di sini. Saya akan tutup firman hari ini. Hari ini jika engkau percaya kepadanya, dosamu diampuni, penyakitmu sembuh. Mungkin kau juga nggak memiliki sakit secara fisik. Mungkin nggak ada sakit secara fisik. Tapi dalam hatimu sakit, jiwamu remuk. Hari ini dengarkan Tuhan bicara. Aku mau menyembuhkan kamu. Bukan hanya sakitmu secara fisik,
tetapi hati dan batinmu, jiwamu, aku mau menyembuhkan kamu. Dan dosamu diampuni. Mungkin kau gak bisa mengampuni, karena begitu sakitnya dirimu, disakiti oleh orang lain. Hari ini dengarkan suaranya. Aku mengasihi kamu. Dosamu diampuni. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Tapi Tuhan, dia menyakiti saya. Saya hancur. Hati saya remuk Tuhan. Aku tahu. Dosamu diampuni. Aku mau menyembuhkan kamu. Mungkin kau begitu tertindas, terhakimi, terbelenggu, terikat oleh dosa. Setiap hari iblis menuduhmu, menghakimimu. Engkau gak sanggup bangkit. Begitu sakitnya dirimu. Engkau ke dokter gak tahu apa penyebabnya. Dokter bilang, saya gak ketemu Pak penyakitnya. Ibu, saya gak tahu penyakit ibu apa. Mungkin ibu stres kali ya. Ibu istirahat ya. Hari ini dengarkan, dosamu diampuni. Penyakitmu sembuh. Mungkin dokter gak tahu penyakitnya apa. Tapi Tuhan tahu. Dan dia mengampuni dosamu. Apapun yang menyebabkan kau sakit, baik secara fisik maupun di dalam hati dan batinmu, di dalam jiwamu. Tuhan mau menyembuhkanmu hari ini. Dia mau memulihkan kau hari ini. Ketika engkau pulih, kau punya kekuatan untuk mengampuni. Kau punya kekuatan untuk bangkit. Yesaya 49. Bersorak-sorailah hai langit. Bersorak-soraklah hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya. Dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Aku sakit. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Tetapi sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Lihatlah telapak tanganku yang berlubang paku. Aku sudah bayar dosamu. Aku bayar penyakitmu. Aku tidak akan melupakan engkau. Firman Tuhan. Seberat apapun bebanmu, hari ini lihat, dia mengasihimu. Dia menyembuhkanmu. Karena dia telah bayar harganya. Suatu hari, waktu saya masih kecil, usia saya 5-6 tahun, gitu ya. Tiba-tiba di depan rumah saya, orang tua saya lagi masih kerja, sekitar jam 4 sore, jam 5 sore, ada ribut-ribut gitu. Orang-orang pada pada ribut-ribut. Lalu asisten rumah tangga saya bawa saya. Ayo bonceng. Wah, dia bawa sepeda, saya membonceng, saya ikut. Saya pikir ada apa? Ternyata ada seorang maling. Dia maling motor. Dan masa membawa dia. Mau menghabisinya. Dan saat itu saya gak pernah lupa pemandangan itu.
begitu mengerikannya. Semua orang berteriak, mati loh, kamu mati. Mereka mengambil balok, memukul. Saya nggak berani menatapnya, saya nggak berani memandangnya. Saya berada mungkin 50 meter dari orang itu. Ketika warga berteriak, mengambil balok. Sang maling ini udah nggak berpakaian. Lalu mereka menyiramnya dengan bensin. Saya nggak pernah ceritain ke orang-orang. Pada saat itu saya berpikir, siapa yang sakit? Sang maling yang berdosa atau orang-orang yang mati kamu? Siapa yang sakit? Semuanya sakit. Kita semua sakit. Kita semua berdosa. Dan jika kepada penjahat saja kita bisa merasakan, dia juga manusia. Bagaimana perasaan Bapa di atas kayu salib melihat anaknya dihakimi, dihancurkan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Di dalam tubuhnya semua dosamu, semua penyakitmu ditanggungkan. Dan saat itu Bapa harus memalingkan wajahnya sesaat dalam murkanya. Yesaya 52 mencatat, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Hancur. Dia mengasihimu. Dan di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Semua dosamu, semua penyakitmu, semua intimidasi, penindasan, belenggu terlepas. Sudah selesai. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Matius mencatat, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Petrus mencatat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sudahkah kita mengenalnya hari ini? Apakah engkau sudah mengenal pribadi yang mengasihimu? Yang datang ke dunia, menyerahkan tubuhnya bagimu. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia Tuhan. Tapi dia mengasihimu. Dia membayar dosamu. Dia membayar penyakitmu. Dengan kematian yang begitu mengerikan. Sudah selesai. Ayo. Dosamu sudah diampuni. Bangkit. Penyakitmu sudah disembuhkan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Akar dari penyakit adalah dosa. Dan dia sudah bayar. Sebelum kau lahir, dia sudah bayar di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu, dia sudah menyelesaikannya.
Hari ini ikatanmu lepas. Kebiasaan burukmu lepas. Dosa gak berkuasa lagi atas hidupmu. Penyakitmu sembuh. Engkau bangkit, engkau pulih. Yang lucunya ya, di Yohanes 5, minggu lalu Pastor Ivan bacakan, ketika seorang lumpuh di kolam Bethesda sembuh, Yesus berkata ke orang lumpuh itu, engkau telah sembuh, kata Yesus di Yohanes 5 ayat 14. Jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tahukah saudara, bahwa hidupmu begitu berharga. Jangan rusak tubuhmu, dirimu dengan dosa. Bangkit, keluar dari dosamu, keluar dari kebiasaan burukmu. Karena itu merusak tubuhmu, merusak hubunganmu dengan orang-orang yang kau kasihi. Dan iblis akan memanfaatkan itu untuk menuduhmu, mengintimidasimu setiap hari. Kau berdosa. Ngapain ke gereja? Munafik kamu. Dan penghakiman, penghukuman akan membunuh kita. Kita semakin sakit, semakin sakit. Bahkan kita gak tahu kenapa kita bisa sakit. Tapi penghakiman itu akan terus membuat kita tertuduh. Dan gak bisa bangkit. Sampai akhirnya kita sakit. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dia akan memberikan kemampuan untuk kita keluar dari kebiasaan buruk kita. Dan lihatlah, dia memelukmu. Dia selalu memelukmu. Engkau tidak pernah tidak layak di hadapannya. Bagaimanapun buruknya intimidasi iblis, datang kepada pelukannya. Dia memelukmu. Dengarkan, aku mau menyembuhkanmu. Dosamu diampuni. Ketika dosamu diampuni, engkau bisa bangkit. Ketika engkau percaya bahwa dosamu sudah diampuni, maka kesembuhan pasti terjadi. Apapun penyakitmu, hari ini engkau sembuh. Oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Oleh pengenalan akan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang paling meriah baginya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Jika hari ini engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, katakan doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau telah mati, membayar setiap dosa dan penyakitku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melayakkan aku. Engkau yang gak berdosa dijadikan dosa karena aku. Sehingga aku hari ini dapat dibenarkan. Dapat datang kepada pelukanmu, ke tahta kasih karuniamu. Dapat datang kepada Bapa di dalam engkau sebagai seorang pribadi yang baru, yang utuh, yang layak, yang tidak bercelah. Engkau telah mati bagiku. Dan ketika engkau bangkit pada hari yang ketiga, engkau menyelesaikan semua harga atas penebusanku. Dan engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela, sebagai imam besar aku. Sebagai sebuah pribadi yang menjamin keselamatan aku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengampuni dosa kami. Dan hari ini kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Terima kasih Tuhan atas harga yang mahal yang Kau bayar bagi setiap kami. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup mendengarkan suara-Mu. Melihat Engkau, mengandalkan Engkau.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan amin.